Halo, apa kabar semua? Kembali dengan Putu Reza di Project Review dan gak perlu nyobain lama-lama. Ini dia review saya buat Poco F3. Yes, Poco F3 bisa dibilang saat ini adalah jagoannya Poco di Indonesia karena harganya yang terjangkau tapi spesifikasinya ngeri. Ngeri, tapi sengeri-ngerinya yang bikin agak lucu sekaligus mungkin sebagai orang agak bimbang ya waktu mau beli itu adalah kehadiran Mi 10T yang belum lama ini juga ngerilis varian baru. Saya nggak akan ngekomparasi keduanya secara mendalam di video ini dan mungkin akan ngebandingin dari sektor kameranya aja. Tapi kenapa cuma kamera dan kenapa Mi 10T nanti di belakang bakal saya omongin. Untuk memulainya, sedikit aja nih untuk desain, ya ini dia Poco F3-nya. Warna putih bagus dengan finishing matte yang gak gampang kotor. Ada varian warna lain juga seperti hitam yang glossy serta biru yang polanya beda sendiri. Tapi apapun finishingnya dan warnanya, kalau udah dipakein casing ya jadinya sama-sama aja. Tombol-tombolnya oke, fingerprint pun cepat serta akurat. Slot SIM card ada 2 untuk nano SIM tapi tidak ada tambahan untuk micro SD. Jadi saat beli, pastiin udah milih kapasitas yang pas sesuai kebutuhan karena nggak bisa ditambahin lagi. Lalu buat para user yang rasa mungkin butuh dengan infrared blaster buat remote, nah Poco F3 juga masih punya dan saya suka dengan penempatannya yang disamarkan sama speaker. Awalnya tuh saya kira nggak ada loh, sampai dilihat lebih dekat dan ternyata ada satu yang nggak bolong. Setelah 10 hari pemakaian, saya makin yakin kalau layar di HP ini tuh bagus. Spesifikasi teknisnya mantap seperti yang bisa dilihat berikut ini, dan user experience-nya pun nggak ngecewain. Nggak ada kendala layar kedip-kedip di dark mode dan segala macamnya di unit yang saya pakai, dan saya masih berpegang pada opini di video sebelumnya bahwa bagian yang paling premium dari Poco F3 adalah layarnya. Sungguh menarik sekali spesifikasi setinggi ini bisa hadir di handphone yang terjangkau. Nah, untuk performa, inilah poin jualan lainnya dari Poco F3. Dan bagi mereka yang emang ngincer handphone yang ngebut dengan harga yang pasti bikin berebut, nah ini dia jawabannya. Buat aktivitas sehari-hari, buat seorang user yang hanya butuh multitasking, cepat buat buka tutup app, terus mungkin untuk ngedit video, ini tuh udah cukup banget. Habis itu buat gaming, sesuai positioningnya, handphone ini tuh emang bisa banget diandelin. PUBG Mobile setting grafis tinggi kayak gini, gampang, mulus-mulus aja. Genshin Impact setting highest 60 fps juga bisa dimainin, walaupun ya ujung-ujungnya nanti ada frame drop juga, tapi masih playable banget dan gak bikin handphone mendidih. Jadi, dengan 2 game tadi sebagai benchmark, harus udah bisa kebayang dong gimana performanya dari Poco F3. By the way, untuk touch sampling yang diklaim 360Hz itu tampaknya juga bekerja baik karena setiap sentuhan itu, setiap input dan segala macamnya bisa tereksekusi dengan baik dan gak ada kendala. Barulah sekarang kita ngomongin soal baterai. Sesuai prediksi yang saya lakukan di video sebelumnya ya tentang baterai, untuk seseorang yang porsi pemakaian ya misal satu hari itu main game paling nggak 1,5 jam lah ya dalam setiap hari, screen on time bisa didapatkan di Poco F3 ini palingan hanya sekitar 4-5 jam. Susah banget dapat lebihnya. Jadi bagi mereka yang tergolong seorang heavy user, main game sering, dalam satu hari kemungkinan besar bakal ngecharge lebih dari sekali. Untuk ngecas sendiri sebenarnya juga cukup cepat ya, chargingnya cepat dan walaupun ya baterainya bisa dibilang nggak tahan terlalu lama, tapi seenggaknya nunggu penuhnya pun juga nggak lama-lama. Terakhir, sekarang masuk ke bagian yang paling banyak diomongin selain layar dan performa, yaitu ini dia, kameranya ya. Kalau menurut saya ini bisa dibilang apa ya, bagian yang didiskon lah ibaratnya supaya harga handphonenya bisa lebih murah. Nggak ada resolusi tinggi sampai 108 megapiksel dan gantinya hanya 48 megapiksel saja dengan konfigurasi triple kamera, ultra wide sama telemakro. Mode-mode yang dikasih sebenarnya tergolong lengkap sama kayak handphone Xiaomi yang saya bahas beberapa waktu terakhir. Jadi fitur kayak clone, dual video, sampai movie effects itu bisa dipakai. Jadi sampai sini kelihatannya kurang cuma angkanya doang kan? Tapi gimana hasilnya? Kalau buat seorang user yang nggak tergolong advance, hasil kamera dari Poco F3 overall sebenarnya bakal kelihatan cukup. Siang hari outdoor hasilnya bagus, dynamic range juga cukup, paling nggak ada shadow yang terlalu gelap di situasi yang sebenarnya ideal. Warna pun juga lumayan, tapi tampaknya ada beberapa percobaan masih kesulitan buat akurat kalau ketemu warna terang seperti merah.
Lalu buat performa ultra wide hasilnya juga cukup bagus bagi user yang butuh angle lebih lebar, tapi saya lihat di sini ada sedikit distorsi di pojok-pojokan sehingga objek yang lurus itu bakal agak sedikit berubah bentuknya. Berikutnya buat foto low light maupun outdoor malam, detail tampak ada penurunan kelihatan dan nggak tajam lagi kalau kita zoom. Cuma kalau fotonya dipakai apa adanya tanpa crop, tanpa zoom, sebenarnya masih baik-baik aja untuk kelas handphonenya. Hadiran night mode juga cukup membantu terlebih di situasi yang membutuhkan tanpa bikin hasilnya jadi lebay. Oke, ini dia. Jadi kamera depannya Poco F3 video sambil jalan seperti ini hasilnya. Warna, dynamic range, dan audio bisa langsung dilihat dan didengar. Situasi aman terkendali, jadi untuk detail muka bisa langsung dilihat bagaimana hasilnya. Beginilah dari Poco F3 ya. Gimana, oke atau enggak? Habis ini saya coba pindah ke low light, kita lihat juga gimana hasilnya. Sampai sini, so far so good ya untuk Poco F3. Dan untuk mengakomodir pertanyaan yang banyak sekali masuk, bagusan mana kameranya kalau dibandingkan sama Mi 10T Pro ya. Di sini saya ada handphonenya. Jadi sebelum lanjut ke hasilnya, pertama-tama kenapa Mi 10T Pro? Karena banyak beranggapan sebenarnya kedua handphone ini kastanya itu mirip-mirip, memang harganya nggak terpaut terlalu jauh. Dan banyak yang bilang juga kalau Poco itu adalah handphone yang lebih mengedepankan performa kenceng-kencengan, sedangkan Mi 10T Pro ini masih lebih unggul untuk kameranya karena dia punya resolusi yang lebih besar. Satu handphone buat kebut-kebutan, satunya buat foto-foto. Begitu kurang lebih lah opini dari netizen. Valid atau enggak? Nah, untuk iseng-iseng, saya beberapa hari yang lalu bikin polling lah di Instagram. Saya membandingkan dua foto dengan konsep blind test, foto atas, foto bawah. Dan dari 4 sampel yang saya posting, mutlak dari 4-empatnya semua itu yang unggul adalah foto yang atas. Jadi selera netizen mengatakan foto yang di atas lebih bagus dibandingkan foto yang di bawah. Tapi begitu saya coba tanya hasil mana yang dari Poco F3, ternyata opini netizen di sini terbagi dua ya, bisa dibilang balance, nggak terlalu jomplang. Meskipun foto yang atas itu lebih banyak di vote sebagai hasil dari Poco F3. Bener atau enggak, mana yang lebih tepat?
Sebenarnya kalau buat orang yang mungkin paham atau paling nggak pernah ngikutin lah kayak penjelasan hubungan antara ukuran sensor sama jarak fokus dan segala macamnya, foto ini udah bisa nunjukin. Yes, yang B atau yang bawah ini adalah hasil dari Mi 10T Pro. Tampak dari bokeh yang lebih halus dan fokus yang lebih tipis ala sensor-sensor dengan ukuran besar. Sedangkan yang A yang banyak dipilih lebih bagus katanya itu adalah hasil dari Poco F3. Jadi, sampai sini kalau dibilang satu punya kelebihan dibanding lainnya, kayak mungkin jenis sensor atau resolusi yang lebih besar segala macamnya, itu nggak salah sama sekali karena memang walaupun Mi 10T Pro kalah dari segi polling selera netizen, tetap saja handphone ini punya keunggulannya sendiri dibandingkan Poco F3. Keunggulannya apa aja? Yaitu tadi resolusi lebih besar, lebih fleksibel untuk crop, zoom segala macam, perekaman videonya bisa sampai 8K dan fitur stabilizer untuk video ya. Jadi untuk Poco F3 itu di videonya nggak ada fitur stabilannya, steady-steadyan. Jadi kalau kamu ngambil video handheld itu nggak akan sestabil kalau dilakukan lewat Mi 10T Pro. Oke, ini dia kamera depannya Mi 10T Pro sama Poco F3 siang hari outdoor dengan kondisi cahaya yang bagus. Hasil seperti ini. Maafkan rambut yang berantakan, nggak apa-apa ya. Ini hasilnya kurang lebih. Jadi gimana menurut kamu? Oke atau enggak? Oke, jadi ini dia kamera depannya Mi 10T Pro sama Poco F3. Croppingnya Mi 10T Pro lebih dekat dibandingkan Poco ya, kelihatan di sini, tapi hasilnya langsung kelihatan juga. Jelas sekali ada perbedaan antara kedua handphone ini. Gimana menurut kamu? Oke, mana hasilnya Mi 10T Pro sama Poco F3 untuk video dalam kondisi low light? Tuliskan pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Pilih mana kalau dari segi kamera dari kedua handphone ini? Coba pendapat kamu tulisin aja pada kolom komentar di bawah. Kesimpulannya, dengan harga yang memang begitu menarik, Poco F3 memang ya layak jadi rebutan lah. Saya yakin memang banyak sekali orang yang berminat untuk membeli handphone ini. Highlight kalau buat saya pribadi masih layarnya, emang ini kece sekali, dan juga tentu saja performa. Dengan harga yang tergolong begitu terjangkau, jelas saja ini adalah handphone yang sangat layak untuk menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan. Sekarang tinggal gimana belinya aja, semoga stoknya aman, semoga semua yang mau beli bisa dapat barangnya, tidak ada goib-goiban segala macamnya, dan semoga tidak ada problem di produk batch awal seperti yang saya punya sekarang. Jadi kalau kamu mungkin udah sempat beli atau punya handphone ini, bisa share pengalamannya pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu buat reviewnya Poco F3. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Semoga video ini berguna untuk referensi, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sudah saya pamit, dan seperti biasa, have a nice day.